warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Master Reiki, dalam channel pengembangan diri. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas topik yang sangat menarik sekali. Topiknya tentang apa? Yaitu tentang tutorial cara menghipnotis. Tentunya buat kawan-kawan yang selama ini mencari dan ingin belajar tentang hipnotis atau ingin praktek hipnotis, tepat sekali menemukan video ini. Makanya jangan di skip sampai akhir agar kawan-kawan dapat mempraktekannya nanti. Tapi sebelum itu silakan seperti biasanya kawan-kawan subscribe, tekan tombol loncengnya, like dan share video ini. Oke, langsung saja. Sebelum saya melanjutkan bagaimana tutorialnya, saya akan menjelaskan dulu apa itu hipnotis. Masyarakat Indonesia mengenalnya hipnotis, tapi sesungguhnya nama ilmunya adalah hipnosis. Lalu kenapa bisa disebut hipnotis? Karena nama ilmunya hipnosis. Orang yang melakukan praktek hipnosis disebut hipnotis. Sama seperti halnya alat musiknya gitar, orang yang bisa memainkan gitar disebut gitaris. Paham sampai sini ya? Namun karena masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan sebutan hipnotis, akhirnya terbiasa sampai sekarang. Hipnotis, hipnotis, dan hipnotis. Oke, yang kedua, apa itu hipnotis? Hipnotis adalah sebuah seni berkomunikasi, baik secara verbal dengan kata-kata maupun secara nonverbal tanpa kata-kata, untuk memasukkan sebuah ide, pesan, perintah, informasi, saran, energi ke dalam pikiran bawah sadar seseorang agar tidak dikritik oleh pikiran sadar. Sampai sini paham ya? Lalu esensinya secara umum adalah hipnotis adalah diterimanya sebuah ide, perintah, saran, sugesti tanpa kritik. Ya. Jadi kawan-kawan perlu dipahami di sini. Ketika kawan-kawan menyuruh seseorang, ketika kawan-kawan meminta sesuatu kepada seseorang, ketika kawan-kawan memberikan saran, ide, masukan kepada seseorang, dan orang tersebut menerimanya tanpa dikritik dan tanpa dipertanyakan, itu pun sama kondisi hipnotis. Namun perlu kawan-kawan pahami, hipnotis ini ada dua jenis, yaitu ada hipnotis yang formal yang dilakukan secara terstruktur dan mengikuti SOP-nya. Ada hipnotis yang alamiah yang terjadi, yang seperti terjadi sehari-hari, di kehidupan sehari-hari. Loh kok bisa? Kenapa di kehidupan sehari-hari itu bisa terjadi hipnotis? Ya tadi, karena esensinya adalah diterimanya sebuah ide tanpa kritik. Jadi apapun bentuknya, ketika kita menyuruh seseorang, memberikan saran kepada seseorang, dan orang tersebut langsung mengikuti, itu hipnotis juga. Hal itu terjadinya kondisi hipnotis itu karena ada beberapa sebab, pemicu. Pemicunya apa saja? Yang pertama adalah otoritas, ya. Yang kedua adalah keyakinan. Yang ketiga adalah repetisi. Repetisi itu pengulangan kata atau pengulangan informasi yang diulang-ulang, ya, baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Yang keempat, kenyamanan. Ya, yang keempat adalah kenyamanan. Hal inilah yang memicu terjadinya kondisi hipnotis, baik secara formal maupun alamiah. Ya. Jadi hipnotis ini ilmu yang logik, bukan ilmu yang menggunakan mantra dan sebagainya. Jadi jika kawan-kawan ingin melakukan hipnotis kepada seseorang, ya, baik secara alamiah maupun terstruktur, bangunlah dulu 4 poin tadi: otoritas, repetisi, pengulangan informasi, keyakinan atau kepercayaan, yang kelima kenyamanan. Jika 4 poin tersebut sudah terbangun, maka niscaya akan mudah untuk melakukan proses hipnotis. Ya, jadi bangun dulu 4 poin tadi. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya melakukan proses hipnotis permainan seperti yang sering kawan-kawan lihat di TV, seperti mata nempel, jari nempel, dan sebagainya. Simak video ini terus sampai akhir, oke? Nah, jadi langkah pertama yang perlu kawan-kawan ambil adalah mencari subjeknya, karena perlu dipahami kawan-kawan, tidak semua orang bisa atau mau diajak mainan. Semua orang bisa dihipnotis, semua orang bisa masuk ke kondisi hipnotis. Tapi kalau konteksnya untuk sebuah permainan hipnotis, tidak semua orang mau diajak bermain hipnotis. Ya. Ketika orang tidak mau diajak bermain hipnotis, maka orang tersebut akan banyak kritikan-kritikan dan itu akan menghambat dalam prosesnya nanti. Jadi yang perlu kawan-kawan lakukan adalah mencari subjek atau seseorang yang memang mau. Lalu caranya seperti apa? Carilah orang-orang terdekat dulu yang memang orang-orang tersebut adalah otoritasnya di bawah kita. Ya, yang ketika kalau kita suruh dia nurut, ketika kita memberikan saran dia nurut, mengikuti.
ketika kita memberikan ide atau apapun, dia tidak pernah mempertanyakan dan langsung mengikuti. Itu artinya kawan-kawan memiliki otoritas, ya. Jadi ketika kawan-kawan sudah menemukan subjeknya, kawan-kawan mulailah berbicara kepadanya, ya, berbicara langsung, tapi tanpa bilang kalau kawan-kawan mau main hipnotis. Jangan sesekali bilang, mau tidak saya ajak kamu main hipnotis, karena dijamin siapapun tidak akan mau. Karena orang-orang Indonesia, masyarakat Indonesia ini mindset ya, jika mendengar kalimat hipnotis itu masih negatif. Jadi yang perlu kawan-kawan lakukan adalah berpura-pura mengajak untuk bermain sulap. Itulah saya sarankan kalau bisa kawan-kawan belajar 1 atau 2 trik sulap untuk pembukaan agar dia tidak curiga, ya. Jadi ajak dia, misalkan ini perempuan ya, Mbak mau nggak saya ajak kamu main sulap? Nah, tentunya ketika mendengar kata sulap, banyak orang yang tertarik tentang sulap, ya. Sulap apa mas? Ketika ditanya, kita bilang kita akan bermain sulap imajinasi. Oke, nah kita ambil kesimpulan mbaknya ini sudah mau. Nah, lalu kita minta mbaknya itu untuk menempelkan jarinya seperti ini. Tempelkan jarinya seperti ini sambil kita pegang jari dia. Oke mbak, jarinya di seperti ini ya. Lalu tekan mbak, tekan kuat-kuat ya. Minta subjeknya atau mbaknya tekan kuat-kuat. Lalu bilang seperti ini, mbak nanti apapun yang saya sampaikan ya, mbak ikuti saja. Kalau saya minta mbak untuk membayangkan, merasakan, mbak bayangkan dan rasakan. Paham ya mbak ya? Biarkan dia untuk menjawab. Oke mas, paham. Nah, ketika dia sudah menjawab, baru kita tanyai dia, mbak, menurut mbak yang pernah mbak tahu, lem apa yang paling lengket yang mbak tahu? Jadi kita jangan langsung bilang, mbak bayangkan lem ini, karena dia belum tentu tahu lem yang kita sebutkan. Jadi biarkan dia berimajinasi dulu. Mbak, menurut mbak lem apa yang paling lengket? Ketika tunggu dia menjawab, ketika dia sudah menjawab, oke lem Alteco pak. Tahu ya? Kita tanya balik, tahu ya lem Alteco, tahu lengket enggak? Kita tunggu dia jawab, iya lengket pak. Oke, sekarang gini mbak, mbak bayangkan kalau saya sambil kita tunjukkan seperti ini, dan mbak fokus ya lihat sini ya. Jadi kita minta subjek untuk fokus melihat ke jarinya sambil ditekan kuat-kuat. Jadi jangan disuruh untuk melihat kita, tapi suruh fokus untuk melihat jarinya. Lalu saat fokus melihat jarinya, kita arahkan jari tangan kita depan dia. Mbak, ini mbak bayangkan kalau saya punya lem Alteco, ya. Sekarang bayangkan lem Alteco ini saya oleskan di kedua jari tangan mbak ini. Sambil kita tempelkan saja. Bayangkan lem Alteco ini saya oleskan di kedua jari tangan mbak. Lalu bayangkan mbak dan rasakan lem yang masuk ke dalam sela-sela jari tangan mbak. Rasakan, bayangkan lem yang masuk ke dalam sela-sela jari tangan mbak. Lalu kita tanya lagi, kalau lem yang masuk ke sini otomatis jarinya lem. Nah, kita tunggu dia jawab. Oke. Berarti mbak kalau lemnya sudah masuk, otomatis tangannya nem. Nah, kita tunggu dia jawab. Pel, misalkan dia sudah jawab seperti itu. Berarti kalau nempel, semakin coba Anda buka, karena sudah ada lemnya, otomatis jarinya nempel. Kita tunggu dia jawab. Nah, oke mbak, sekarang entah kenapa, nggak tahu kenapa, bayangkan, rasakan, karena lemnya semakin kering, semakin lengket, dan semakin nempel, kedua jari tangan Anda semakin menempel satu sama lain, dan semakin Anda coba buka, nggak tahu kenapa, semakin coba Anda buka, jari tangan Anda semakin nempel, lengket, dan semakin sulit untuk dibuka. Jadi nggak tahu kenapa, semakin coba dibuka, jari tangan Anda semakin jauh lebih lengket, jauh lebih nempel lagi dari sebelumnya. Katakan seperti itu ya. Lalu kita mulai hitung. 1, nggak tahu kenapa sekarang semakin nempel, semakin lengket, semakin nempel, semakin lengket. 2, semakin coba dibuka, semakin coba dibuka, semakin nempel, semakin lengket. 3, silakan coba dibuka tapi nggak tahu kenapa jarinya semakin nempel, semakin lengket. Ingat, saat hitungan ketiga yang terakhir jangan bilang silakan dibuka, karena itu menjadi perintah langsung yang akhirnya nantinya bisa dibuka. Jadi perintahkan silakan coba. Ingat kata coba. Silakan coba mbak buka kedua jari tangan Anda, tapi nggak tahu kenapa semakin Anda coba buka, jari tangan Anda semakin nempel dan lengket sekali. Silakan mbak. Nah, kita lihat responnya. Kita lihat responnya. Silakan coba dibuka mbak. Nah, ketika dia coba membukanya, maka bisa kita lihat nanti jari tangannya akan menempel sangat kuat sekali.
Nah, ketika jari tangannya ini betul-betul dia merasakan nempel dan dia sulit untuk membuka jari tangannya, artinya Anda sudah berhasil membuka pikiran bawah sadarnya dan Anda sudah berhasil menghipnotisnya. Ketika sudah terjadi seperti itu, sudah menempel seperti itu, Anda boleh lanjutkan dengan permainan-permainan lainnya. Misalkan contoh sudah menempel jarinya. Kita tanya, Mbak, nggak tahu kenapa nih ya, di hitungan ketiga jari tangannya bisa dibuka, tapi Mbak lupa nama Anda, Mbak lupa nama Mbak. Jadi nggak tahu kenapa jari tangannya bisa dibuka, tapi Anda lupa nama Mbak. 1, 2, 3. Nah, ketika ini bisa dibuka, nanti dia akan lupa namanya. Itulah permainan, ya. Itu namanya permainan dan itu tidak bersifat permanen loh. Perlu diperhatikan kawan-kawan, saat melakukan ini, ya, kita harus berinteraksi, harus mempersiapkan skrip kata-katanya. Jadi jangan terlihat kalau kita ragu mengucapkan kata-katanya. Ketika kita ragu mengucapkan kata-katanya, maka orang atau subjek kita yang kita hipnotis itu pun akan ragu dengan perkataan kita, yang alhasil tidak akan memperlancar prosesnya. Ya, jadi silahkan diulang-ulang video ini agar kawan-kawan bisa dapat betul-betul paham. Apabila ada yang belum paham dari apa yang saya jelaskan, silahkan komentar di bawah, nanti kita akan diskusikan di bawah. Oke, segitu saja informasi dan tutorial dari saya. Mudah-mudahan setelah ini kawan-kawan bisa mempraktekkannya, praktek, dan praktek. Karena tanpa praktek, kawan-kawan tidak akan tahu seberapa berhasil ilmuwan kawan-kawan. Saya Regi Kurniawan dengan channel Pengembangan Diri. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you.